أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu besar dan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Dan salah satu nikmat yang saat ini saya dan Bapak Ibu rasakan adalah nikmat kita bisa bangun dari tidur kita semalam. Karena tadi malam Allah angkat ruh kita, Allah pisahkan dari jasad kita sehingga kita dalam keadaan mati sementara. Dan Allah hidupkan kembali, tidak lain tidak bukan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dalam waktu malam atau semalam tersebut ya dimatikan Allah ya, dan semua, kalau mungkin dalam bahasa medisnya mungkin sistem saraf otonom kita, parasimpatis kita bekerja. Tapi sesungguhnya yang mengatur itu atau menjalankan itu bukanlah kita, tapi Allah yang mengatur. Karena ada orang yang meskipun dia punya saraf otonom, punya saraf parasimpatik, tapi ada juga yang tidak Allah kehendaki untuk bangun kembali pagi hari. Maka alhamdulillah adalah sebuah kata yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW yang membuat kita harusnya memiliki semangat dan motivasi yang luar biasa besar, karena kita masih diberikan kesempatan hidup. Untuk apa kita hidup? Untuk menjalankan ketaatan. Ya Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Jadi Allah ciptakan manusia dan jin tidak lain tidak bukan untuk menyembah Allah. Maka ketaatan akan memberikan kebahagiaan pada diri seorang yang beriman ya Allah. Ketaatan akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Dan salawat dan salam terbaik kita sampaikan kepada manusia yang Allah sempurnakan semua sisi kehidupannya, akhlaknya, fisiknya, nasabnya, semua Allah sempurnakan. Manusia yang kita bisa teladani dari semua sisi. Sebagai seorang kepala negara, beliau adalah kepala negara yang terbaik. Sebagai seorang ayah atau bapak, beliau adalah ayah dan bapak yang terbaik. Sebagai seorang mertua atau menantu, beliau adalah mertua dan menantu yang terbaik. Sebagai seorang anak, beliau juga adalah seorang anak yang terbaik. Segala macam role model yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini semua sudah ada pada baginda Nabi alaihissalam. Maka mintalah kepada Allah agar kita betul-betul bisa menteladani beliau. Mungkin tidak sesempurna yang kita rencanakan, tapi kata Allah dalam Al-Quran, ikutilah ya semampu kalian, kata Allah. Ya, jadi ketaatan atau ketakwaan itu semampu yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Dan pastinya dari apa yang beliau kerjakan itu lahirlah generasi-generasi terbaik yang Rasulullah SAW sampaikan, khairun nasi qarni summal ladzi yalunahu summal ladzi yalunahu. Jadi sebaik-baik generasiku, generasi itu generasiku, generasi Rasul dan para sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi artinya generasi terbaik itu adalah generasinya sahabat, Rasul dan sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah role model kita. Itulah generasi dengan gen yang terbaik. Itulah generasi yang mereka mampu menunjukkan eksistensinya, membawa peradaban Islam sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah saya hari ini bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bicara di depan. Sebenarnya saya nggak pantas bicara di sini gitu kan, karena yang hadir juga bapak-bapak moderatornya Dr. Anastasi. Masya Allah, barakallahu fiik dok. Yang menyaksikan acara ini ada wakil rektor ya, doktor gitu. Masya Allah, saya sangat menghargai dan menghormati bapak-bapak ibu sekalian yang mau mendengarkan saya di sini, karena memang ada satu hal yang menjadi kegelisahan saya di akhir-akhir ini gitu kan. Kenapa? Terbaru ya kita lihat bahwa WHO mengabarkan bahwa pandemi ini bisa berlangsung lebih lama karena mungkin bisa jadi akan muncul strain baru ya. Itu faktanya begitu. Dan kita tahu banyak orang pintar, kita tahu banyak orang ahli, kita tahu banyak orang yang menguasai bidang ini, bidang itu. Tapi kenapa atau belum, atau apa sebabnya belum ada solusi dari ini semua? Saya kemarin sempat juga Zoom ya, webinar dengan teman-teman apoteker di daerah Solo ya, itu saya sampaikan mungkin niat kita dalam urusan ilmu yang perlu kita revisi. Mungkin. Kenapa? Ada orang berilmu, tapi ilmu yang tidak menyelesaikan masalah. Karena adabnya, akhlaknya, dan niatnya mempelajari ilmu itu nggak benar. Sehingga keberkahan dari ilmu itu tidak Allah berikan.
Bapak Ibu sekalian, termasuk saya ya, mungkin Anda yang menyaksikan acara ini yang teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, itu Masya Allah, mari kita revisi niat kita belajar untuk apa? Karena dulu mungkin kita belajar masuk ke kampus ya, belajar sekolah dokter, sekolah apa, judulnya ya biar nanti bisa kerja bagus, gaji bagus, dapat macam-macam. Tapi ingatlah pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi menjelaskan apa? Nabi mengatakan barang siapa yang mempelajari ilmu bukan untuk tujuan akhirat atau Allah, maka bau surga dia tidak akan dicium, tercium olehnya. Waliyahzubillah. Sehingga apa? Nggak ada adab. Ya, saya tadi pagi, subhanallah, ketika jalan sama istri pagi-pagi tadi naik motor gitu kan, ngelihat ada seorang anak perempuan gitu kan, dia di atas kursi, Bapak Ibu sekalian, dia di atas kursi, kemudian saya ngelihat mungkin anak itu tak sudah balik atau belum, tapi pandangan saya melihat beliau pakaian atasnya pakaian pramuka dan dia menggunakan handsfree ya, atau headphone seperti itu, dan yang menyedihkannya adalah bagian bawahnya celana pendek, dan ternyata anak itu lagi sekolah online. Jadi subhanallah sekalian, bayangkan itu generasi yang akan muncul kalau kita nggak perbaiki sekarang. Jadi bagi Anda sekarang menyaksikan acara ini, bagi Anda menyaksikan Zoom webinar ini, dan Anda tidak atau belum beradab sebagaimana adabnya majelis ilmu, maka perbaikilah. Karena ilmu tidak akan berkah. Ya, itu pesan saya. Ya, karena kemarin saya ada Zoom webinar juga, itu ada saya lihat ada yang pakai kaos, ada yang pakai apa segala macam ya. Ada yang pakai sarung gitu kan, nggak siap gitu kan. Bagaimana ilmu itu bisa berkah? Ya. Bagaimana ilmu itu bisa memberikan manfaat kalau kita sendiri tidak beradab dengan ilmu? Ini pesan pentingnya di situ, Bapak sekalian. Ya, maka kalau kita sudah beradab dengan ilmu, maka yang terjadi Allah akan berikan keberkahan ilmu itu ya kepada kita ya, dan kepada kita waktu kita menyampaikan, termasuk niat juga ketika kita mempelajari sesuatu. Niatnya untuk apa? Nabi kita alaihi salatu wassalam, Bapak Ibu sekalian, ya meminta tambahan kepada Allah. Yang diminta tambahan oleh Rasulullah apa? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nabi nggak minta tambahan rezeki, tambahan harta, nggak ada. Minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu dipelajari di mana? Mungkin di bangku kuliah, atau mungkin di luar bangku kuliah. Banyak juga orang-orang berilmu. Ya, banyak juga orang berilmu. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pernah mendengar Atha bin Abi Rabah, rahimahullah, salah satu tabi'in yang luar biasa, sekalian, pintarnya, cerdasnya. Kalau Atha bin Abi Rabah ini berada di Mekah, maka tidak ada orang yang boleh atau berani memberikan fatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Ya, itulah keberkahan ilmu. Ya, maka mari kita hargai ilmu, dan mari kita luruskan niat kita mempelajari satu ilmu itu untuk apa? Bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar ini itu segala macam, tapi kita mau menebarkan manfaat, keberkahan, dan minta diikhlaskan kepada Allah untuk betul-betul bisa melaksanakan itu. Sehingga nanti apa? Kalau boleh saya katakan Bapak sekalian, ya kalau kita bicara gen, karena kita sekarang judulnya kan bagaimana membangun gen, maka sebenarnya kita tarik aja dulu, ya. Kita tarik dulu bagaimana proses penciptaan atau bahasa saya itu codingnya manusia, ya, codingnya manusia yang sudah Allah benamkan dalam gen kita. Codingnya kita itu apa sebenarnya? Ya, codingnya kita, ini bahasa saya aja. Codingnya kita adalah yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan di situ, alastu birabbikum, kata Allah. Benarkah aku Tuhanmu? Apakah engkau bersaksi aku Tuhanmu? Kata Allah, qaulu bala syahidna. Itulah coding pertama. Jadi kalau bicara gen, maka kita yang perlu kita perbaiki, kita bersihkan lagi adalah gen tauhidnya kita. Ya, yang perlu kita perbaiki atau kita perlu sebulan mungkin perbaharui itu gen tauhidnya kita. Ya, apa itu gen tauhid? Gen untuk mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya. Dan tidak ada lagi yang berhak disembah selain Dia. Zat yang menurunkan hujan dari langit, zat yang memberikan atau menurunkan air, zat yang menurunkan atau menurunkan besi dari langit, dan seterusnya. Itulah gennya kita. Sehingga kalau gen itu Bapak-Ibu sekalian sudah kita dapat dan sudah kita rasakan terinstal dengan baik dalam diri kita, maka kalau Anda, Bapak-Ibu lihat di sini, ini ada serai, ya. Ini ada kunyit, ya. Ini ada jeruk nipis, ya. Ada jahe juga, dan ada bawang putih, ada bawang merah di sini. Apa yang kita lihat di sini? Kita akan melihat kalau kita pakai kacamata kita sebagai kacamata fisik, kita akan mengatakan, oh ini ada jahe yang rasanya pedas. Oh ini ada kunyit yang rasanya pahit. Oh ini ada serai yang rasanya pedas. Oh dan seterusnya.
Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, kacamata tauhid, maka yang akan kita lihat dan kita sampaikan ketika melihat ini bukanlah kita membicarakan pertama kali tentang jahenya, kunyitnya, bawangnya, serehnya, jeruk nipisnya, tapi kita akan katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak sia-sia ya Allah Engkau menciptakan jahe, yang saat ini jahe itu yang kita tahu menjadi salah satu minuman yang penghuni surga. Tidak sia-sia ya Allah Engkau menciptakan kunyit di negeri ini. Tapi sayang yang penduduk negeri ini ya tidak merasakan atau tidak mau terlalu banyak memanfaatkan makhluk atau ciptaanmu bernama kunyit ini. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika semua itu terlanggar Bapak sekalian ya, atau tidak dikerjakan sesuai dengan sunatullah atau fitrahnya, maka pasti muncul masalah. Pasti muncul masalah. Dunia pengobatan yang saya pelajari dan mungkin teman-teman pelajari juga yang dari kedokteran tidak mengajarkan eksistensi tauhid di sana karena basisnya adalah barat dan materialisme. Faktanya begitu. Kalau udah mentok banget, baru dipanggil tuh itunya ahli ruqyah apa segala macam, udah mentok mengenai kita, akhirnya mengatakan ini pengobatan tradisional, katakanlah gitu kan. Kan begitu faktanya, ya. Dan kita harus akuin itu, ya, sehingga nanti apa? Kalau bicara kayak beginian, terus kalian ya nanti kita akan bahas. Apa hubungan ini semua dengan gen, ya? Apa hubungan ini semua dengan gen? Judulnya kan kita membentuk gen yang powerful, gen yang seperti mudah-mudahan seperti Al-Fatih atau Khalid bin Walid, Amr bin As, Talha, Zubair, masya Allah. Gen-gen seperti itu yang kita mau ciptakan atau kita mau create zaman sekarang ini. Tapi kalau seandainya orang tuanya, kitanya sekarang nggak merasakan getaran-getaran gen itu, ya, atau mungkin ya getaran-getaran ketauhidan dalam gen kita itu, susah kita bisa menularkannya pada orang lain. Ya, itu yang menarik. Bagaimana tangan Nabi itu, ya kemarin saya sempat zoom juga sama PLN pusat, saya katakan manusia kan konduktor, ya konduktor artinya dia bisa membawa, menyalurkan. Jadi kalau orang kena listrik, nempelin ke kita bisa nyetrum juga gitu. Saya bilang, kenapa tangan Nabi itu, lalu sekalian, kalau beliau memegang sesuatu atau yang sakit, itu dengan kuasa Allah bisa sembuh. Kenapa? Konduktor tangan itu. Dia kayak radioterapi, tapi generator dalam dadanya berupa iman, berupa keyakinan, berupa akidah itu luar biasa powerful, sehingga apa? Tangannya ini ketika diusapkan pada benda-benda tertentu, subhanallah. Bahkan batang kurma pun menangis ketika beliau mau pindah tempat khutbahnya. Menangis, ngomong coba batang kurma. Pelepah kurma tuh ngomong, ya Rasulullah jangan pindah. Sampai kayak begitu. Kenapa? Karena generatornya, generator iman, generator akidah yang menjadi kekuatan dalam diri beliau itu powerful luar biasa. Kenapa bisa powerful seperti itu? Karena terus terisi dengan kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kita bicara tentang membangun gen yang kuat ya ke depan, maka kata kunci pertama apa? Perbaiki akidah. Kata kunci pertamanya, perbaiki iman kita kepada Allah. Ya, perbaiki amal kita. Maka gen kita akan baik. Ya, kalau sudah gen itu baik, imannya baik, maka insya Allah banyak hal-hal atau keajaiban yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita, insya Allah. Dan saya sudah menyaksikan itu sekalian. Subhanallah, kemarin saya dapat sebuah informasi ya dari teman-teman follower juga, jamaah itu, ada ibu-ibu yang suaminya itu subhanallah oligospermia dan rahimnya retro. Rahim retro itu kebalik gitu rahimnya. Kuasa Allah, ternyata dia kembali pada Allah. Ya, dia mulai puasa, dia mulai minum rempah-rempah segala macam, rahim itu balik kembali, masya Allah. Kuasa Allah. Belum lagi cerita yang 16 tahun nggak punya keturunan, ya. Ternyata ketika mulai kembali kepada Allah, kembali pada Allah dalam bentuk apa? Diserahkan, kalau bahasa itu bertaubat sebelum berobat, gitu. Ini kan nggak ada dalam kamus pengobatan modern, gitu loh. Maka kita yang muslim ini saatnya kita mengkaji lagi itu semua, ya, supaya nanti apa? Supaya kita bisa mendapatkan kedahsyatan, ya. Contoh beginilah, kalau kita bicara tentang pengobatan Islam, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, salah satu ulama besar ya di umat Islam ya, itu masya Allah ya pernah menyebutkan dalam riwayatnya beliau pernah sakit demam. Kemudian beliau berada di Masjidil Haram. Apa yang beliau kerjakan? Karena nggak ketemu dokter, mau cari tabib, nanya-nanya, nggak ada, akhirnya dia minum air zam-zam. Dia minum air zam-zam dan seketika demamnya sembuh. Gitu loh. Pakai air zam-zam doang. Nah, sekarang kalau boleh misalkan lah, katakanlah ini air zam-zam. Kata Nabi SAW apa? Nabi katakan, zam-zam di masyuribalah. Zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya.
Kita misalkan, ya Allah, niat Zam-Zam, niatlah mati. Ya Allah, semoga dengan Zam-Zam yang ku minum ini, virus COVID ini tidak bercokol di badanku. Bisa nggak? Bisa. Mau dibuktikan? Ya ngapain juga dibuktiin. Kita bicara tentang iman, Bapak sekalian. Bicara tentang sesuatu yang nggak terlihat oleh mata. Kan begitu? Tapi bisa kita percaya. Mau contoh, dan iman itu sebagian besar urusannya gaib. Kita nggak pernah lihat Allah, kita nggak lihat Rasul, kita nggak lihat surga. Waliyahzubillah, kita nggak lihat neraka, kita nggak lihat siksa kubur, segala macam. Kita nggak lihat sahabat, tapi kita beriman. Itulah iman. Maka kalau ini sudah terinstal dengan baik, dengan akidah sekalian, maka Masya Allah, tabarakallah, kan banyak sekali kemudahan ya dalam hal pengobatan ini dan membangun gen yang powerful ini yang akan kita dapatkan di masa depan. Tapi catatannya apa? Perbaiki dulu keyakinan. Maka para sahabat-sahabat zaman dulu itu mereka mendalami Al-Quran. Jadi ibarat kata gen kita itu. Jadi kalau mau diinstal, maka instalasinya itu apa? Instalasi itu adalah Al-Quran. Instalasi adalah Al-Quran. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار